Ya, oke, silakan Ramli duluan tadi karena yang masuk duluan. Oke, Pak. Udah punya saya sudah mulai udah sampai di pemodelan, Pak. Ya, oke, tunjukkan ininya, draft, sharekan draftnya. Baik, Pak. Terutama di yang mungkin dari ya 1, 2, 3 lah, mulai dari judul sama ininya. Saya ingin lihat lagi di Ya, Pak. Bentar.
Di fullkan yang PDF aja, yang PDF only gitu. Di layoutnya pilih yang PDF only. Nah itu. Itu malah. Ya Pak, jadi judul saya tentang hubungan industri pariwisata dan jumlah kunjungan wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi di Bali menggunakan metode PCM. Ya betul, nah di judul ini supaya kerasa Ya, ini dua matematik itu jangan ya. makan yang ininya ya, tapi metodenya malah disingkat VECM itu. Jadi ini nanti kesannya kayak Anda S2 di sekolah pariwisata nanti. Oh, baik Pak. Ini cuma judul, makanya saya ingin menonjolkan bahwa Anda itu adalah di S2-nya adalah matematik kan. Jadi jangan lupa. Ya, Jadi kalau masang judul itu metodenya dulu didulukan, malah kadang cuma saya pasangnya studi kasus itu. Karena kita akan menunjukkan bahwa kita metodenya kita kupas dan kita pakai untuk apa itu. Kalau ini kan soal Anda berkepentingan dengan memang Anda sebagai seorang pariwisata kan. oh ya baik Pak. Ya, itu ya, ini satu kemarin saya hanya memang lupa salah kita ingat katanya yang ini kayaknya perlu saya kritisi. Oke, jadi nanti metodenya didulukan dan Anda di metode itu apa sih yang di ini kan VECM loh, singkatan apa itu? Vector Error Correction Model Pak. Nah, itu kan jadi kan nggak setiap apalagi misalnya di ini kan bahwa ini kan kalau di searching kadang kita searching saya orang pariwisata saya sering kata pariwisata kan dapat juga ini apa kan tadi misalnya gitu. Ya, Tapi kalau di pas di searching itu ketemu judul ininya dulu langsung tahu kan oh ini tesnya orang jadi supaya mereka yang ingin karena banyak sekali kan pada posisi tertentu metode itu aja gitu. oh, baik Pak. Memang gudangnya metode itu mengenalkan ke masyarakat luas bahwa ini loh banyak metode yang dikembangkan di MIPA khususnya matematika supaya jadi kalau bisa ya orang-orang pariwisata sana lama-lama jadi pakai ini gitu misalnya. Makanya sering saya minta kan di situ misalnya kita linkkan ke mana supaya mereka juga berani untuk belajar itu kan. Karena jelas Anda nanti harus menunjukkan apa sih kelebihannya. Mungkin kalau Anda misalnya datang ke dinas apa ya sekolah-sekolah pariwisata, hubungan apa ini? Industri pariwisata dan jumlah kunjungan wisata terhadap pertumbuhan ekonomi Bali gitu. Ya. Mungkin kan nggak perlu pakai ini kan. Padahal hanya deskriptif saja itu digambar, diinikan, dia kan paling hanya korelasi. Tidak, ini yang seharusnya nanti saya ingin ditonjolkan bahwa itu ya. Oke, ini judul terus mulai ke bawah. Ke bawah mulai di pendahuluan dan kalau ini buka-buka template-nya udah bener kan tadi? Sudah Pak. Oke, bawah. Nah, di pendahuluan. Ini juga sama nanti yang HSDA karena sudah mau selesai. Ini bentar, berhenti di pas mulai pendahuluan. Nanti abstrak dengan sendirinya kan nanti di. Nah ini. Ya, Pak. Nah, Anda sudah membuat statement, oke, sudah ini bawahnya ada sumber referensinya kan ini yang tanda hijau itu kan. Ya, ya. Jadi semua yang Anda ambil ini kalau bisa Anda itu statement itu dibuat dari mana, tolong sebutkan asalnya ya. Misalnya Anda bicara MA, Pharma, Anda itu dari literatur apa? Itu buku atau jurnal? Tolong tambahkan. Tadi yang atas sudah bagus ini, tapi yang bawah kayaknya terlupakan ini. Anda mesti kan ini bersumber dari literatur kan? Ya Pak, dari buku kebanyakan. Nah,
bukunya tolong disebut apa kayak yang atas itu. Apa ini yang atas ini? Bukunya. Kaiser. Nah, ada buku apa? Kasih Ya. lagi kayak gitu. Ini saya kutip dari mana? Paragraf ini saya ambil dari mana? Kalau sudah mulai dari buku statistik ya harus ada. Nah, terus Oh, ada ini kan yang PSM-nya Anda ambil dari ini jurnal mungkin itu. Nah, ini kan mulai di ini kan ada kalau bisa lengkapi semua ya oh ya di baik Pak. informasi itu untuk menghindarkan kita dianggap seorang kayak plagiat kan. Ya Ya, baik Pak. orang kita harus menyatakan bahwa saya memang kutip dari orang itu. Oke, ini semua nanti tolong di yang sudah benar ya biarin, yang belum silakan terus ke bawah. Nah, sekarang tujuannya yang tujuannya. Oke. Nah, ini yang sebentar saya minta ada apa yang kepositnya kalau di bentar ini bukannya enggak. Oh ya, posisinya sudah ada Pak di tujuan, tapi ini Pak, saya belum belum pindahkan dari R biasanya Pak. Yang offline. Ya, semuanya masih di offline. Nanti coba ya. Jadi tentang prosedur ini nanti coba yang ini Anda bisa prosedur ini akhirnya Anda tuliskan di mana prosedur apa vektor error Correction model. correction modelnya ini mungkin mungkin tepatnya bukan kata menjelaskan apa ya kalau tujuan ininya kan ya mungkin lebih tepat ya Anda mengkaji kan kalau Oh ya, menjelaskan aja kan sebenarnya kalau mengkaji kan kita ada unsur memang sedang belajar secara dalam itu mengkaji vektor ya error correction prosedur model berarti. jadi di situ nanti terus Anda implementasikan di sini sebenarnya di sini nanti ada apa sih yang bisa apa nanti di bab apa apakah Anda kan otomatis bab 3 kan utamanya ini nanti Batasan sumber masalah saya ke studi kasusnya di datanya Pak yang saya ya. batas. Oke, sekarang di bab 2-nya coba Anda ngutip dari mana aja itu yang dimasukkan ke bab 2. Kebanyakan dari bukunya Look at Pool Pak. Oke ya, ditulis semua kan udah ini. Jadi Sudah Pak. ada yang terlewat, tolong nanti dibenahi ya ini. Karena tadi saya lihat yang di depan banyak yang masih. Pokoknya usahakan ini nanti di pustakanya harus ada loh ya. Ya ada Pak, ada Nih, Pak. coba ini yang rumus-rumus ini juga sudah kan? Anda ngutip dari mana sudah ini? Sudah Pak. Sudah, oke, sudah terus naik ke atas. Nah ini jadi semua kalau bisa ada dan itu di pustaka ada Ya di Pak. daftar pustakanya. Oke, terus jadi paling kan masalahnya kalau ada kejadian kan salah kutip atau salah ketik gitu. Ini bab 2-nya ya cukup banyak sudah. Terus sekarang masuk bab 3-nya. Bab 3-nya ada berarti paper utamanya apa yang dipakai bab 3? Karena masuk bab 3 udah. Ini bab 2-nya panjang sekali ya. Nah, ini bab 3 kan. Nah, ini mulai di sini ada nah ini belum nyebut referensinya kan ini. Oh ya, saya belum apa Pak. Udah ada tapi belum saya tulis. Dari Nah, buku makanya saya referensinya. oke, jadi Anda misalnya ini kan dari Anda ngutip ini persamaan yang ini mesti dari buku kan. Nah, Anda Dari buku Pak. sebutkan Ya Pak. ya semua yang ada di sini terus misalnya langkah-langkahnya ini yang faktor correction model Anda dapat dari mana itu. Anda harus sebut juga sumber pustakanya. Ya Pak. Ini Pak sebenarnya tapi saya belum di bagian bawah tapi saya belum ini. Oh ya, tolong PDF-nya agak diperbesar ya, PDF-nya terlalu kecil itu agak di zoom gitu, dilebarin. Dinaikkan aja kan pakai apa? Saya nggak tuh pakai di komputer untuk membesarkan itu kan ada kan itu. Ini kan terlalu kecil dilihat saya jadi agak view apa ya? View mungkin apa itu kalau di tempat ada nama untuk membesarin ini. Download aja. Itu download itu. Ya enggak biar Ada kok. dibuka di PDF. Nah ini kan ada plus minus kan bisa agak supaya saya bacanya juga enggak. Nah ini kan besar kan ini. Nah oke. Kembali ke bab 3-nya coba yang tadi kan langsung ke bab 3. Nah ini kan enak ini pakai yang. Nah ini di bab 3-nya kayaknya Anda lupa belum mensitasi kan Ya ini. Pak. Di bagian bawah yang sudah saya citasi sih Pak. Hmm. Sebenarnya semuanya dari buku ini nanti Pak. Ya Dari terlebih buku. taruh di depan berarti kan. Ya. Nanti di bawah kalau sudah muncul buku lain baru itu. Ya baik Pak. Ini dari bukunya nih yang diambil ada dari ini punyanya siapa? Ya, look at pool Pak. Semuanya dari Oke, ya. berarti malah lebih taruh di atas.
Bahwa Oh untuk iya baik Pak. ada Nanti saya dari ini untuk nanti kalau di bawah tiba-tiba ada butuh dari punya orang lain ya tinggal tambahkan kan itu. ya Pak. Karena kan sejak saya baca ada sumbernya dari siapa baru di belakang kan terlalu jauh kan. Oh, ya baik Pak. Oke, nanti dibetulin itu oke terus ini cuma satu literatur utama berarti ada di sini. Iya, tapi ini kayaknya mungkin nanti ditambahkan lagi Pak, tapi saya masih nunggu bab 4 saya selesai, nanti baru saya apa Jadi di misalnya bab pas 3 waktu Anda ngerjakan bab 4, mungkin Anda butuh mungkin sumber dari yang lain, misalnya komputasinya atau apa, Anda masukin Ya, aja. iya Pak. Itu Jadi, bab 4 saya kan baru setengah Pak. Bukan setengah juga hmm, sih, udah lumayan banyak sih Pak, tapi belum ya saya oke. masukin ininya Pak. Ya oke, sekarang ke bab 4-nya sumber data. Anda harus nyebut dari mana itu. Syukur kalau ini ada websitenya, Anda kasih linknya aja. Dari BPS Pak. Ya nggak apa-apa, BPS dikasih linknya pas buka ini. Jadi kalau ada orang nanti yang baca tes Anda ingin dapat datanya, bisa ambil dari situ. Oh baik Pak, nanti saya masukin. Yang BPS belum saya masukin. Kebanyakan saya tulis BPS-nya itu di bab 1 Pak. Tapi saya belum Oh, padahal masukin. BPS kan data kan harusnya di sini kan. Kalau itu Iya, ya. BPS itu kan lebih ke untuk kayak latar belakang masalah Oh Anda iya. Ya. apa itu. Tapi kalau yang di sini kan untuk menunjukkan sumber datanya, syukur langsung mengarah ke link di mana data itu berada itu. Oh baik Pak. Oke, terus ke bawah lagi. Jadi ini masih sudah Deskriptif dan ya masih penjelasan terus datanya. softwarenya Anda pakai nanti kan diformasikan sekalian di sini. Kalau di sana ada, nanti di sini Anda pakai ini semua diproduksi pakai POSIT, sudah pakai R itu kan. Ya pakai R Pak. Nanti sebutkan aja di depan sini. Nanti Oh kasih baik. linknya positnya itu. Kalau dulu kan untuk kepentingan saya mudah ngecek di depan, tapi nanti yang depan kan akan bukan di apa tidak dimunculin besok. Yang dimunculin di sini karena komputasinya kan di bab 4 kan. Ya Pak. Kalau sudah lengkap nanti tidak yang komputasi taruh di sini. Jadi untuk semua ini analisisnya saya akan gunakan eh, apa softwarenya adalah atau aplikasinya adalah RStudio yang ada di Posit Cloud, ada kasih alamat BB Posit Cloud-nya itu. Oh baik Pak. Oke, terus ke bawah. Jadi ini sudah sampai mana ini? Ini baru sampai di pembentukan Oh model ya, terus VCM-nya Pak. Ya, membuat ujinya ada teorinya pakai apa tadi? Ada kayak yang merupakan uji hipotesis itu. Di mana ya tadi? ada uji kestasioneran Pak. Itu di mana Anda naruh teorinya? Ada di bab 2. Bab 2 sudah. Nah, nanti Ya, oke, yang penting ini Pak, ada ada ininya, ada sudah saya masukin ke ininya. ada dasarnya bahwa Anda itu gunakan Ya, dasar teori kalau di sananya misalnya ditulis sebagai apa? Subbab atau apa di ini? ada subbabnya Pak. Ya, ada Oke, subbab. jadi nanti yang penting kalau nanti orang butuhkan ini teorinya di mana sih bisa ambil Oh ya. ke depan. Oke, terus uji kointegrasi. Ini teorinya juga sudah ada kan? Sudah Pak. Ya, oke, terus loh kok hilang? Oh, bentar Pak. Ya, oke, berarti ini target Anda mau selesai kapan? Sebenarnya sudah hampir rampung, Pak. Ya udah Yang kurang Oh masih. ya, kalau sudah mulai ini, Anda mulai bikin beamernya ya. Oh iya Pak. Ininya, slide-nya. Iya Pak. Nanti di share ke saya juga, nanti saya akan mana ngelihat dari situ, jadi dari situ kan akan kelihatan sudah sampai yang mana itu. Kan harus apa nanti slide-nya ditarget untuk yang 20 menitan kan itu. Iya ya Pak. Jadi kalau Anda mau ngejar semester ini selesai kan? Semester ini Pak. Ya, Bismillah. oke, makanya harus ini kan udah Juni. Ya oke nanti segera mulai sambil menyelesaikan itu mulai bikin beamernya ya. Kalau beamer kan nanti template-nya Anda ambil dari apa yang ada di sini atau mungkin dari teman yang sudah memodifikasi kalau bisa ada simbol UGM-nya kan itu di kalau yang template di sini kan umum itu yang di overlay diedit Iya edit Pak. sedikit itu ya udah Sudah berarti Pak. mulai Nanti minggu saya depan lanjutkan dari yang tesis 1 saya Pak. oh ya sudah punya berarti tidak lanjut. Minggu depan mulai tampilkan ininya ya slide-nya ya Gimana? pas ini Oh Anda pas baik Pak. pas bimbingan ini Anda langsung presentasi aja sambil cerita bahwa sudah sampai mana syukur sih sudah 100% malah Iya Pak. kalau
minggu ini kan berarti 1 minggu Anda punya waktu kan untuk fokus. Nanti hari Selasa depan sudah bimpernya sudah jadi, juga ininya sudah jadi ya sudah selesai itu. Ya Pak. Ya udah dikejar itu aja. Berarti sudah cukup ya untuk Ramli ya. Cukup Pak. Oke, yaudah. Sekarang Hastia. Oh ya bimbingan saya memang tinggal 2 ini ya. Apa masih berapa sih yang S2 ya? Masih ada Pak. Hastia, Kami Ramli, yang oh ada 2020 Almira. Pak. Ya Almira 2021. Almira sama Ratih ini. Ya Pak. Ya enggak ini. Kalau ini Hastia 2020, Anda 2020 Pak. 20 juga ya. Oh ini yang ini nanti 2021 ya Almira. Ratih, enggak tahu Ratih angkatan berapa ini ya? Rati 21 Pak. Ini yang ini 4 tinggal 4 4 ini ya kayaknya bimbingan saya tinggal ya yang tesisnya ya kan. Kemarin sudah beberapa. Ya oke. Sekarang ganti Hastia silahkan. Ramli sudah cukup kan Ramli? Cukup Pak. Oke cukup ya oke silahkan sekarang Hastia. Halo Hastia. Halo Hastia. Hastia. Halo Hastia. Oh ini Hastia kemana ini? Apa sudah terdengar Pak? Oh sudah ada ya. Oke, suaranya agak dikerasin ya. Oke silakan Anda share screen. Sudah terlihat Pak? Halo suaranya mana? Ya Pak. Agak diperbesar PDF-nya. Nah terus diperbesar lagi. Nah oke, nah ini juga sama ya. Ini nanti saya lebih prefer untuk judulnya di ini ya di depan ya. Di model georegulation dengan psikolog terbaik, officer coring. Mungkin untuk yang strategi penurunan itu dijadikan ini aja, studi kasus gitu aja bisa. Saya ingin menonjolkan alatnya biar kelihatan itu S2. Kita kan di S2 matematik kan, khususnya minat statistik kan. Jadi nanti model Geometry Weighted Logistic Regression dengan fungsi kernel terbaik menggunakan algoritma Fisher scoring. Terus studi kasusnya strategi penurunan angka stunting di Indonesia gitu aja ya, sudah diubah gitu. Ya oke, itu ke bawah kayak tadi sudah dilakukan belum? Citasinya sudah lengkap, coba ke bawah. Dicek semua yang Anda ambil ada disitasi ya dari siapa itu. Kalau bab satunya ada citasinya, tapi tidak saya linkkan.
Terdengar tidak ya, Pak? Ya suaranya kok kecil banget. Coba agak Hmm, kerasin dikit. Nah, ini kayaknya referensinya masih banyak belum yang disitasi itu. iya, Pak. Belum. Ya nanti tolong dibenahi itu ya. Sebenarnya Iya, enak Pak. pada saat Anda sedang menulis, Anda ngutip dari mana langsung itu si bukunya atau jurnalnya langsung kita citasi sekalian itu. Itu memudahkan kita memantaunya itu. Ya oke ya nanti dibenahi nih terus oke ke sana ke bab 2-nya nanti kemungkinan ada di sana ya. Kalau tujuannya ada berapa? Ini sudah bisa dikerjakan berapa ini? Em, untuk kan nanti kalau untuk pengerjaannya itu kan ada membandingkan regresi logistik dengan GWR logistik gitu Pak. Nah sejauh ini yang baru saya ketikkan di bab 3 itu estimasi parameter regresi logistik menggunakan Fisher scoring dan GWLR, tapi untuk Fisher scoringnya belum saya ketikkan gitu Pak. Oke. Membandingkannya ada dengan apa? Yang geografi sama yang bukan geografi? Iya Pak. Jadi ingin lihat stunting di masing-masing provinsi sama apa berarti kalau nanti aplikasinya Anda mau bandingin antara geografi sama yang bukan geografi ya? Iya Pak, untuk ini sih Pak, untuk nanti uji signifikansi parameternya itu Pak digunakan regresi logistiknya. Jadi kan apakah regresi logistik, apakah GWR logistik itu menghasilkan parameter yang berbeda dengan regresi logistik? Oke, udah ada yang berarti sekarang lagi banyak kerja masih dibandingkannya. Mohon maaf Pak, terputus-putus Pak. Oke, yang sudah diselesaikan, sampai sekarang naik aja ke bab 2, coba sekarang bab 2-nya. Ini bab 2 Pak. Jadi tentang turunan vektor matriks, keluarga eksponensial, tentang generalized linear model. Nah, itu juga citasinya sudah belum? Iya, tapi belum Nah, ini beberapa sudah ini, yang ini sudah. Nah, yang kayak gitu Anda kutip langsung aja di kanannya dikasih informasi sumber referensinya ya. Iya, baik Pak. Nanti silakan yang belum dikasih, yang sudah kan. Nanti itu ada di daftar pustaka ya. Iya Pak. Oke, jadi nanti pada saat Anda menggunakan di bab 3, kayak tadi itu yang Ramli kan ini mungkin yang tentang itu bisa juga sih menyebut di bab 2 itu persamaannya biar disebutnya itu. Misalnya nanti kita pakai yang 2.4 ya di bab 3. Ada nyebut itu tentang 2.4 sudah ada nanti kita akan gunakan 2.4 kan misalnya untuk. Iya Pak. Itu nanti bisa supaya kita jadi ini bab 3 pakai bab 2 loh ya gitu. Nah, bab 2 itu pakai bab 1 kan, karena waktu Anda bikin bab 2 berarti bersumber dari yang sudah kita bahas di bab 1 kan. Mungkin ada dari buku atau jurnal itu. Nanti silakan Anda coba detailkan ya terkait. Terus sekarang bab 3-nya sudah sampai mana bab 3-nya? Bab 3 itu ini Pak, estimasi parameter regresi logistik dengan Fisher scoring. Nah, ini juga belum disitasi yang ambil dari mana Anda ini ya? Iya Pak, belum Pak. Ya, oke, nanti tuliskan itu. Oke, ini sudah. Algoritma Fisher scoring-nya. Oke. Uji signifikansinya. Lalu ini untuk model GWLR-nya Pak. Jadi kalau misalnya mayoritas dari satu literatur Anda taruh literatur di atas, kalau Anda ada tambahan ngambil literatur baru ya kan kalau memang itu dasar teorinya ada di bab 2 ya nanti sebut di persamaan berapa itu. Anda merefer ke persamaan 2 berapa itu dapatlah yang di 3 ini itu. Ya oke, ini teorinya. Terus kalau untuk ini bab 4-nya? Untuk bab 4-nya itu
saya belum ini sih Pak, ini baru yang dari tesis 1 kemarin. Tapi ini masih tabelnya saya nggak bisa tampilkan, harusnya saya pingin tampilannya kayak gini, kayak yang di tesis 1 saya kemarin. Tapi untuk template tesis 2-nya ini tidak bisa buat kayak gini gitu Pak. Nah itu masalah nanti ini apa teknis lateknya nanti banyak temennya itu, bisa tanya Ramli, bisa tanya siapa lah itu. Iya, Tapi Pak. sumber datanya tolong disebut ya di atas ya. Syukur kalau Anda itu download dari tempat yang publik, ada webnya, kasih linknya ya. Datanya Iya, kan tentang apa? Anda ini tentang apa tadi datanya? tentang stunting Pak. Stunting ya. Nah, Anda ambil dari mana? BPS? Dari ada dari BPS, ada dari Kemenkes gitu Pak. Ya udah nanti di linknya tolong disebut ya. Jadi kalau saya nyoba ngecek, saya klik juga masuk ke sana gitu. Berarti contohnya kayak SSGE 2022 ini saya linkkan gitu ya Pak? Iya betul, di linkkan aja. Biar Baik. kita memang ini ambilnya dari sana itu. Baik. Karena pernah ada ya ambil dari tesisnya pendahulu, tapi kan nggak bisa kita mau merefer tesis gitu kan. Iya. Karena tesis kan bukan publik kan. Jadi kalau sudah jadi jurnal kan sudah memang itu publik. Tapi kalau tesis kan kategori sebenarnya bukan publik. Ini kan, jadi makanya saya minta cari aset dia dapat dari mana lah, dia dapat websitenya kan malah. Kan yang kerjakan misalnya data di BPS kan nggak cuma Anda, bisa itu banyak orang kan. Ya, kayak tadi yang Ramli kan juga dari BPS, maka saya minta juga untuk lihat itu. Ya oke, terus apalagi yang disampaikan ini, jadi nanti saya hanya minta ketertiban dari sisi citasi, sumber informasi, dari sumber data, kalau mau tuliskan, terus tabel ini nanti masalah teknis, bagaimana cara bikin tabel di latek. Itu ada caranya supaya jadi rapi. Memang kadang kalau kita ini ada masalah. Maaf Pak. Targetnya selesai semester ini. Ya. Terputus-putus Pak. Ya, target selesainya semester ini. Target selesai. Iya Pak, iya. Ya udah, berarti mulai dikebut ya. Minggu Iya, depan Pak. Sudah bisa selesai ini belum? Saya sekarang lagi terkendala di R-nya. Untuk yang GWLR itu untuk menampilkan tiap iterasi Fisher scoring-nya itu Pak. Jadi mungkin kalau di Fisher scoring-nya. Oh ya, terus juga cara kalau Anda punya masalah gitu, Anda bisa searching, bisa juga kadang sekarang banyak orang yang upload apa YouTube-nya kan itu tutorial R Fisher scoring gitu. Nanti kadang bisa dapat itu. Jadi cara belajar sekarang kan sumber belajarnya gampang kan, dari banyak apa ini bisa dari situ, nanti ada yang kadang ngasih itu. Kalau enggak yang sama-sama yang terjadi ini sebenarnya saya yang S3 juga ada itu, jadi yang tapi memang beda ya metode ini. Ada khusus yang Fisher scoring-nya yang punya masalah. Iya, sebenarnya untuk Fisher scoring, saya udah punya algoritmanya Pak untuk yang regresi logistik. Sebenarnya tinggal diterapkan aja untuk yang GWLR, tapi masih ada error-errornya. Kalau library-nya ada kan, library? Ada sih Pak. Pakainya generalize GWR. Nah iya kan? Di situ tidak bisa, saya belum bisa tampilkan untuk hasil setiap iterasinya itu Pak. Karena memang kalau di R kan itu tergantung kita ngaktifkan apa ininya, kadang ada yang berupa library-nya itu kan baru bisa nanti. Ya nanti silakan komunikasi sama-sama yang para pemakai R kan sekarang banyak, itu semua bimbingan saya arahkan ke R kan. Jadi nanti bisa, kalau kemudian ini Anda cuma tinggal berempat aja yang aktif, berdua ini dua, yang lain saya nggak tahu nih. Sama kalau saya pantau di overleaf-nya juga ini yang berarti malah sudah 1 bulan yang lalu, Almira 17 hari yang lalu, berarti sudah lama nggak disentuh ini. Ini yang terbaru kan ada sama yang tampil itu. Ya oke, silakan ya, kalau memang itu kalau memang tadi ya mulai kerja agak lebih, kan sudah nggak ada kuliah ya, kalau nanti kayaknya masih kuliah masalahnya ini. Anda masih kuliah nggak, Astian? Sudah tidak Pak. Oke, berarti sudah bisa fokus kan tiap hari kerja ini. Jadi kalau ada problem kayak itu, Anda cari aja teman yang, atau cari di tutorial di YouTube itu. Iya Pak, baik. Apa
yang R itu banyak saya kira itu terus kalau nggak di Jeng ini jadi banyak cara Anda untuk mencari, kalau nggak sama-sama ya teman yang menggunakan R itu. Karena sekarang pemakainya cukup banyak itu. Iya, Pak. Ya, oke, sementara udah cukup itu. Ada lagi yang disampaikan? Cukup, Pak. Ya, oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih. Saya Pak, mohon maaf Pak. Oh ya, Izin silakan. tanya. Ya. Kalau kan kita pakai R Pak. Kalau kita tambahin dengan aplikasi lain boleh tidak? Oh, boleh. Oh, pakai Google Sheet aja boleh kok itu. Oh iya Pak. Jadi ini nggak harus satu software ya. Kita bukan apa ya, bukan tesisnya bukan software kan. Software hanya alat bantu. Nah, itu bersumber dari mana aja nggak apa-apa. Jadi memang kalau bisa ada kombinasi. Malah yang agak sekarang banyak dipakai di anak-anak yang S1 malah Google Colab itu loh. Itu juga dia nggak ada batas jam. Kalau yang POSIT ini kan ada batas jam. 25 jam per bulan, maka tadi ada yang, wah Pak saya udah 25 jam kemarin, jadi harus nunggu dulu aktif lagi. Ya, itu Pak. Kalau yang ini kan, yang online-nya R kan itu, POSIT itu per bulan jatahnya cuma 25 jam running gitu. Nah, maka kalau mau nambah, kalau misalnya di offline-nya boleh, sebenarnya saya hanya yang online-nya kan kalau saya ingin nyoba running gitu, jadi saya bisa ngecek kan, karena kalau yang itu pakai HP aja bisa. Nah, Google Colab juga dia juga ini online tapi kan harus adaptasi, jadi boleh dikombinasi kok, nggak harus satu software ya, boleh ya, gitu. Ya, oke, udah cukup Pak. Oke, nanti saya tunggu minggu depan, moga-moga sudah ada progres yang lebih baik itu. Oke, terima kasih, saya tutup ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, oke ya.